Baik Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya di akhir pekan ini, di malam akhir pekan ini, di mana Bapak Ibu atau rekan-rekan semua biasanya bersantai bersama keluarga, tapi di malam ini menyempatkan diri untuk ikut dalam kegiatan coding bareng dengan tema mengenal pemrograman Scratch. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu semua, nama saya Jeffrey Adi Setiawan. Sehari-hari saya berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah di Kabupaten Rembang. Acara ini merupakan bagian dari saluran channel WhatsApp, yaitu Pena Karya, di mana saluran Pena Karya ini merupakan wadah yang kami gunakan untuk berbagi, walaupun tidak banyak, walaupun sedikit. Semoga kegiatan berbagi ini ada berkah dan manfaatnya. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan belajar untuk mengenal pemrograman, terutama pemrograman dengan menggunakan platform Scratch. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita untuk berkenalan lebih dahulu, karena dalam saluran Pena Karya terdeteksi sebanyak 21 member. Mohon izin bersedia untuk menuliskan di kolom chat mungkin nama dan asal Bapak Ibu atau rekan-rekan semua. Sambil berjalan, Bapak Ibu bisa saling memperkenalkan diri, bisa menuliskan di kolom chat nama juga asal tempatnya, karena bisa menuliskan di kolom chat karena dari terdeteksi beberapa member mungkin tidak berasal dari tempat yang sama dengan saya. Bapak Ibu, langsung saja dalam 60 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama tentunya untuk melakukan pemrograman dengan platform Scratch. Sebelumnya Bapak Ibu atau rekan-rekan semua, adakah yang sudah mengenal Scratch atau sudah menggunakan platform Scratch? Mungkin bisa berbagi, bisa menyampaikannya di kolom komentar, atau pernah mendengar atau mungkin sudah pernah mencoba untuk melakukan pemrograman dengan Scratch. Baik, Pak Adi Cahyono dari SMPN 2 Kaliori, selamat datang Bapak, selamat bergabung rekan satu perjuangan. Oke, terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu, pemrograman merupakan salah satu hal yang mungkin dianggap penting dalam waktu yang sekarang ini, sehingga pemerintah juga memasukkan salah satu elemennya dalam mata pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Kata coding lekat atau erat dengan istilah pemrograman, di mana pemrograman ini bisa berupa membuat website, membuat aplikasi, atau membuat alat bantu sederhana yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari. Nah, untuk memahami pemrograman ini, kita harus sebaiknya kita berjenjang. Bagi yang sudah mengenal pemrograman tingkat lanjut seperti Python, HTML, bahasa C, dan lain sebagainya, konsep pemrograman sebenarnya adalah sama saja untuk setiap bahasa pemrograman. Cuma seperti halnya bahasa pada umumnya, mereka punya tense sendiri, punya aturan sendiri, tapi pada intinya adalah sama. Dalam kegiatan ini Bapak Ibu untuk mengenal Scratch, bisa Bapak Ibu sambil membuka laptopnya untuk membuka halaman Scratch juga. Nanti kita akan bersama-sama melakukan pemrograman Scratch. Sekarang kita mulai saja. Mohon izin Bapak Ibu, di kegiatan hari ini kita akan membuat sebuah game sederhana menggunakan Scratch. Sebelumnya, Scratch tidak hanya digunakan untuk membuat program, tapi juga bisa digunakan untuk membuat animasi ataupun film pendek, kartun, dan lain sebagainya. Mohon izin berbagi, ini adalah contoh game yang akan kita buat bersama-sama pada malam hari ini. Bapak Ibu bisa menyiapkan laptop,
jika ingin berpraktek bersama-sama. Oke Bapak Ibu, ini adalah contoh game sederhana yang kita buat. Mohon maaf, apakah game ini terlihat Bapak Ibu atau rekan-rekan semua? Apakah sudah terlihat di tampilan Google Meet Bapak Ibu semua? Mohon feedbacknya. Sudah terlihat Pak. Oke. Terima kasih Bu Ani, selamat bergabung. Baik, game kita pada malam hari ini cukup sederhana seperti ini. Ini game sederhana. Kegiatan seperti ini. Si kucing ini akan bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menangkap buah apel yang jatuh. Nah, untuk setiap buah apel yang jatuh, nanti skor yang ada di pojok kiri atas akan bertambah. Nah, pengembangannya nanti game ini bisa dibuat level-level. Misalnya kalau untuk media pendidikan, setiap apel nanti bisa memunculkan soal atau memunculkan info, atau apelnya bisa dibuat turunnya lebih cepat, lebih lambat sesuai dengan skenario yang dibuat masing-masing. Baik. Untuk mengakses Scratch, kita akan menduplikasi game ini dari awal. Mohon izin untuk menghemat bandwidth, mungkin saya akan off screen juga supaya sinyalnya berjalan lebih lancar. Oke Bapak Ibu, untuk membuat Scratch Bapak Ibu bisa langsung menuju ke sebuah alamat website yaitu scratch.mit.edu, atau ketik saja di Google, cari saja Scratch, nanti akan muncul halaman seperti ini, scratch.mit.edu. di sini Scratch ini dibuat oleh MIT, kalau tidak salah Massachusetts Institute of Technology, yaitu lembaga yang sama juga membuat PET, aplikasi animasi untuk IPA terutama. Nah, setelah di Scratch ini Bapak Ibu muncul ada dua pilihan, mau langsung membuat atau membuat akun dulu. Kalau membuat akun, nanti hasil kerja Bapak Ibu bisa disimpan dan bisa di-download. Cara membuat akunnya yaitu, mohon izin saya akan keluar dulu. Nah, silakan klik di sini ada join Scratch, baik di tampilan ini maupun yang ada di atas. Silakan join Scratch, kemudian isikan username, ketik password yang diinginkan dan lain sebagainya. Klik next, nanti akan dibuatkan akun Scratch. Di sini saya telah membuat akun terlebih dahulu. Saya akan sign in menggunakan akun yang telah saya buat. Dalam kegiatan malam ini, kalau Bapak Ibu sambil juga coding bareng bersama, nanti jika menemui kendala bisa kita diskusikan bersama-sama. Oke. Di halaman depan Scratch, Bapak Ibu bisa pilih create. Di sini kita bisa membuka halaman untuk melakukan codingnya. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah membuat akun, nanti di sini bisa mengetikkan nama gamenya, ada menu file yang bisa kita simpan dan menyimpannya di komputer. Hasil simpanan ini nanti akan bisa digunakan untuk dikonversi menjadi HTML yang bisa diletakkan di website rekan-rekan semua. Baik Bapak Ibu, untuk membuat game duplikasi seperti tadi, caranya kita kenalan dulu dengan fitur-fitur yang ada di Scratch. Di sebelah kiri ini adalah berbagai fitur yang nanti akan digunakan untuk mengontrol si objek.
si objek ini namanya sprite. Untuk memilih sprite, defaultnya kita akan diberi sprite si kucing seperti ini. Untuk memilih bentuk sprite atau objek lain, Bapak Ibu bisa pilih di menu yang bawah ini, di choose a sprite. Nanti silahkan diklik. Di sini ada berbagai macam jenis jenis sprite yang bisa Bapak Ibu pilih. Bisa berdasarkan kategori, animal, di sini ada banyak, people, fantasi, dance, dan lain sebagainya. Untuk game malam ini kita akan duplikasi. Kalau di contoh gamenya tadi kita menggunakan kucing, kita akan memilih objek yang lain. Objek yang lain di sini saya akan memilih yang lucu, yang mana ya? Saya akan memilih penguin. Oke. Saya sudah dapat objek penguin. Nah, di objek penguin ini ada 3 tab di sini di atas. Yang pertama tab code, yaitu nanti kita bisa memasukkan kode-kodenya untuk si penguin ini. Atau di tab kostum kita bisa memilih tampilan si penguinnya nanti yang mana. Di sini untuk si penguin disediakan sebanyak 4 kostum. Baik, kita akan menggunakan si penguin ini. Untuk sementara sprite kucing ini akan saya hapus. Nah, kita letakkan si penguin di sini. Kalau dirasa ukurannya terlalu besar, rekan-rekan semua dapat mengatur ukurannya di sini. 100%-nya segini, bisa kita sesuaikan. Di sini mungkin saya ganti menjadi 60%, menjadi segini. Nah, Bapak Ibu atau rekan-rekan semua, untuk tampilan yang akan tampil nanti ini disebut dengan stage atau panggung. Nah, di stage panggung ini berlaku seperti diagram Cartesius X dan Y. Sumbu X itu yang vertikal, sumbu Y itu yang horizontal. Kita lihat di posisi ini si objek berada di titik X min 199 dan Y nya min 138. Mudahnya ini kalau kita bagi 4, titik 0 nya itu ada di tengah. Kalau kita geser di tengah, kita bisa mendeteksi X nya di mana. Kalau ke atas, Y nya bernilai positif. Kalau ke bawah, Y nya bernilai kalau ke atas positif Y nya, kalau ke bawah Y nya negatif. Kalau ke kanan X nya positif, kalau ke kiri X nya negatif. Jadi pergerakan ini nanti akan dikontrol oleh koordinat yang kita tentukan. Langkah pertama, kita pilih dulu latar belakang untuk game ini. Untuk memilih latar belakang, rekan-rekan semua bisa memilih di menu paling pojok kanan bawah, di menu choose a backdrop, kita pilih. Di sini ada berbagai macam backdrop atau layar yang bisa kita gunakan. Dalam kesempatan kali ini saya akan pilih kategori outdoor. Saya akan pilih yang sekiranya cocok, yaitu ini, Colorful City. Kalau sudah dipilih, maka tampilan backgroundnya akan seperti ini. Baik, yang pertama kita set dulu si penguin ini di sini. Nah, si penguin ini ada di sini. Yang pertama, karena ini gamenya hanya bergerak ke kiri dan ke kanan, maka di kostum ini yang kita gunakan hanya kostum nomor 3 dan kostum nomor 4. Di kostum nomor 1 dan nomor 2 tidak kita gunakan, bisa kita hapus dulu. Kita gunakan kostum dengan kode penguin 2C dan penguin 2D. Baik, langkah yang pertama, Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya, kita masukkan kode untuk penguin kita ini. Pemrograman itu sebenarnya adalah
alurnya membaca dari atas menuju ke bawah seperti itu. Jika penjelasan saya dirasa terlalu cepat atau istilahnya agak kurang bisa dimengerti, Bapak Ibu bisa langsung bertanya atau bisa menuliskan di kolom chat atau langsung bisa buka mikrofon. Yang pertama, kita ini di atas adalah ada tombol bendera hijau dan merah. Hijau ini untuk go atau on dan merah untuk stop. Jadi go ini menandakan bahwa gamenya dimulai. Kita pilih di sini ada pilihan fitur. Ini motion untuk mengatur gerakan. Ini looks untuk mengatur tampilan si objek. Ini sound untuk mengatur suara. Event untuk mengatur kejadian-kejadian. Control untuk mengatur berbagai macam logika. Sensing untuk mengatur berbagai macam nanti bentuk interaksi, dan ada variabel, operator dan lain sebagainya. Malam ini kita tidak menggunakan banyak. Yang pertama, agar game ini bisa mulai, kita pilih di event dan kita pilih blok yang paling atas. When bendera hijau diklik, yaitu ketika bendera hijau diklik, apa yang akan dilakukan oleh objek ini. Saya akan membuat objek ini bisa bergerak, maka saya pindah ke motion. Contoh ini saya akan kasih blok move 10 step, yaitu bergerak 10 langkah. Kalau kita jalankan, nah objek ini akan bergerak 10 langkah terus menerus. Nah, tetapi karena pembacaannya adalah ketika bendera hijau diklik maka dia bergerak 10 langkah, maka setelah dia bergerak 10 langkah game akan selesai. Bagaimana caranya supaya dia bisa bergerak terus menerus? Maka kita berikan sebuah control forever. Maka control forever ini adalah control loop di mana nanti dia akan bergerak terus menerus. Dalam contoh ini saya masukkan move 10 step di dalam blok forever. Maka alur pembacaannya adalah ketika bendera hijau diklik, lakukan selamanya, yaitu bergerak 10 langkah. Kita mulai, hasilnya akan seperti ini. Nah, si penguin akan bergerak dari kiri ke kanan. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, di pengaturan di bawah ada direction. Nah, direction ini ada 3 pilihan. Yang berbentuk panah melingkar ini all around, yaitu si penguin ini dapat menghadap ke segala arah, atau yang tengah ini hanya menghadap ke kiri dan ke kanan, dan yang ketiga ini tidak bisa berputar. Nah, untuk game ini kita pilih yang tengah untuk menghadap ke kiri dan ke kanan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita buat bagaimana supaya si penguin ini dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. Baik, blok move ini saya keluarkan dulu, saya hapus. Sekarang untuk pergerakannya saya akan menggunakan tombol panah yang ada di laptop sebagai penggeraknya. Tombol panah kanan untuk berjalan ke kanan dan tombol panah kiri untuk berjalan ke kiri. Kita menggunakan ke kanan dan ke kiri menggunakan blok if, yaitu blok jika kemudian tombol kanan ditekan, maka dia akan bergerak ke kanan. Di sini if. Nah, di bagian yang kosong ini kita pilih sensing, yaitu kita cari key. Nah, kita masukkan, jadi pembacanya if key atau tombol kita sesuaikan right arrow atau panah kanan. Jika tombol panah kanan ditekan, maka dia akan bergerak ke kanan. Kita masukkan tadi move 10 step.
kita kembalikan blok ini masuk ke dalam blok forever. Jadi kalau dibaca, jika bendera hijau diklik, lakukan selamanya, yaitu jika tombol panah kanan ditekan, maka akan bergerak 10 langkah. Kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Ini tombol panah saya tekan. Tombol panah kiri belum bisa. Maka kita juga membuat hal yang sama untuk tombol panah kiri menggunakan block if. Block if, kemudian di sensing kita pilih key. Cuma di sini kita ganti dengan left arrow. Terus kemudian kita buat move 10 step juga. Kita masukkan di bawah sini. Jika kita jalankan, ini tombol panah kanan saya tekan, dia bergerak ke kanan. Jika tombol panah kiri, dia akan bergerak ke kiri. Nah, tombol panah kiri belum bisa bekerja seperti seharusnya. Kenapa? Karena si penguin ini menghadapnya ke kanan. Maka untuk tombol panah kiri ini kita buat bagaimana supaya si penguin menghadap ke kiri. Kita cari di bagian sensing, kita cari sebuah menu, sebuah blok yang bernama point direction. Oke. Di sensing tidak ada, mungkin di motion. Oke, di motion point direction. Point direction ini sama seperti sudut juga. 0 itu di sebelah kalau kita lihat di direction ini, kalau menghadap ke sini ini 90, kalau menghadap ke sebaliknya adalah minus 90. Jadi point directionnya kita tambahkan di dua blok if ini. Untuk yang panah kanan kita buat point directionnya 90. Ada yang bergabung, selamat datang, sudah bergabung. Sedangkan untuk bergerak ke kiri kita masukkan point direction. Point directionnya kita masukkan, kita ganti arah sebaliknya yaitu minus 90. Kalau kita jalankan, kalau panah ke kanan kita gerakkan, dia bergerak ke kanan. Kalau panah ke kiri kita gerakkan, dia bergerak ke kiri. Sekarang si objek penguin ini sudah bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Baik Bapak Ibu, tetapi tampilan ini tentu masih kurang menarik. Bagaimana caranya supaya penguin ini bergeraknya seperti penguin yang jalan? Nah, inilah gunanya kostum tadi. Kita buat kostumnya ini bergerak bergantian. Nah, jadi kalau begini kan dia bisa seperti berjalan. Oke, kita masukkan bagaimana caranya. Kita cari di bagian looks, kita buat dia menuju next costume. Kita tambahkan blok next costume ke setiap blok, ke kanan dan ke kiri. Oke. Kalau kita jalankan, maka si penguin bisa bergerak ke kanan sambil seperti jalan, ke kiri seperti jalan. Nah, penguin kita sudah bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini ada satu lagi yang sepertinya masih terasa janggal. Ketika dia sampai ke tepi, dia masih masuk. Kita inginnya agar ketika dia sampai tepi, dia otomatis berbalik. Bagaimana caranya? Di dalam block forever ini, di luar block if ini, kita bisa masukkan sebuah blok, yaitu if on the edge bounce
Artinya jika sampai ke pojok maka apa ya istilahnya, berbalik atau mental. Dimana kita memasukkan ini, kita masukkan di dalam block forever ini tentunya supaya dia bisa berjalan terus menerus. Tetapi di luar block if ini kita masukkan dia di bagian bawah. Kalau kita jalankan si penguin ketika sampai pojok dia sudah bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke. Sampai langkah membuat penguin ini bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan? Atau kita lanjutkan? Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah penguin ini bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, kita butuh objek kedua. Objek kedua ini adalah makanannya si penguin. Nah, untuk membuat makanannya si penguin ini apa? Kita akan cari sprite baru yang sekiranya cocok untuk makanannya si penguin. Misalnya di bagian food, penguin itu makannya di bagian animal kita cari penguin itu makannya ikan, kita cari ikan. Kita dapatkan ikan di sini. Nah, kita sudah dapat sebuah sprite ikan. Skenarionya ikan ini nanti akan turun dari atas, dari posisi acak. Ikan ini ukurannya akan saya kecilkan supaya penguinnya bisa menelan. Saya buat jadi 50%. Nah, ikannya menjadi seperti ini. Nah, untuk membuat ikan ini jatuh, sama kita lakukan pemrograman bloknya untuk ikan. Jadi pilih sprite fish atau ikan ini, kemudian masuk di event, pilih lagi when bendera hijau diklik. When bendera hijau diklik, kita buat sebuah loop forever untuk pengulangan seperti ini. Sekarang kita pikirkan bagaimana logikanya supaya ikan ini bisa turun dari atas. Ikan ini supaya bisa turun dari atas, maka kita set ikan awalnya ada di posisi ini. Kita lihat sumbu X dan Y-nya. X-nya ada di min 195 dan Y-nya ada di 154. Nanti kita pertahankan Y-nya supaya dia tetap berada di atas ini. Namun X-nya nanti akan kita buat random supaya jatuhnya bisa lebih acak posisinya. Caranya adalah kita buat set X di motion, kita cari set X nya di ini, kita buat set X to random position. Bagaimana kita buat random posisinya? Kita buatnya X nya antara rentang di pojok sini sampai X di pojok sini. Kita lihat X di pojok sini ada di angka min 197, sedangkan X di pojok sini ada di angka 155. Kita buat sama saja, min 155 sampai positif 155, dimana kita bisa mencari blok random. Blok random bisa diambil di bagian operator, yaitu di sini pick random. Jadi pick random mengambil bilangan random, yaitu antara min 155 sampai plus 155. Kita tuliskan min 155 sampai 155. Kita masukkan dia di blok set X. Jadi kita mengeset sumbu X nya random antara min 155
sampai 155. Kita masukkan di block forever. Kalau kita jalankan, nah, dia akan berulang posisinya. Karena ini terbaca terus menerus, maka dia berpindah-pindah. Nah, sekarang kita buat agar si ikan ini bisa jatuh. Oke. Kita set Y-nya ada di posisi atas ini. Y-nya ada di posisi 152. Kita pertahankan Y-nya ada di posisi 152. Kita klik motion, kita set Y, set 152. Nanti dia startnya akan tetap di sepanjang garis ini antara X-155 sampai 155, sedangkan Y-nya tetap sama di 152. Kalau kita jalankan, nah seperti ini. Sekarang kita buat agar si ikan ini bisa meluncur turun. Agar si ikan ini bisa meluncur turun, kita ke bagian motion, kita cari yang bisa turun berdasarkan sumbu X dan sumbu Y, yaitu block glide selama 1 detik dari X menuju X berapa dan Y berapa. Kita maunya dari X yang ada di atas ini, Y nya sampai ke bawah. Y bawah ini kita pakai di sini, Y nya sekitar 157 atau 155 juga. Oke. Kita set Y nya ada di min 155. Sedangkan X nya di mana? Ya berdasarkan X nya si ikan ini. Karena X nya ikan ini, sumbu X, koordinat X nya berubah-ubah, kita pilih di sini ada X positionnya. Kita masukkan di sini menggantikan posisi angkanya. Kita masukkan ke sini. Kalau kita jalankan, si ikan akan turun. Ketika sampai bawah, ikan tersebut akan berpindah posisi turunnya juga. Seperti itu terus. Oke. Sekarang agar lebih menarik, ikannya ini kita buat berbeda-beda. Kita lihat ikan di bagian kostum. Di sini ada 4 kostum ikan. Ada ikan yang ikan koi, ikan seperti ini, dan seperti ini. Kita masukkan di blok ini agar setiap selesai jatuh dan kembali ke atas, dia berpindah kostumnya. Kita masukkan next kostum. Mohon maaf, saya cek dulu jika ada map yang masuk. Tidak ada. Kalau kita jalankan, blok ini menjadi seperti ini. Nah, setiap jatuh ikannya akan berubah. Nah, game kita sudah hampir selesai. Sekarang kita akan buat bagaimana caranya ketika si penguin ini bertabrakan dengan ikan seperti ini, bisa memunculkan efek suara. Nah, oke, kita buat. Maka di sini kita perlu blok logika, yaitu if, jika di sini, jika si ikan bersentuhan dengan penguin, apa yang terjadi? Kita cari touching. If ikannya ini touching si penguin, maka kita akan masukkan suara seperti suara dimakan. Oke, kita masukkan ini, play ocean wave until done. Kita lihat suaranya seperti apa ocean wave ini. Kita masukkan di bagian bawah, tapi masih di dalam block forever.
kita masukkan, kita gerakkan pinguinnya. Oke, sepertinya soundnya tidak sesuai, kita cari sound yang lain. Kita cari sound di tab sebelah atas ini, code, kostum, dan sound. Kita cari sound yang sesuai, di bawah bisa choose a sound. Kita cari efek, kita cari yang sekiranya cocok. Ini tidak cocok, ini tidak cocok, coba bite. Nah, sepertinya bite ini cocok untuk efek seperti makan, kita masukkan. Untuk efek suara yang lain bisa kita hapus agar tidak digunakan. Oke. Sekarang kita cek gamenya, apakah jika penguin bersentuhan dengan ikan akan muncul suara. Oke, belum. Nah, kita cek, oh ternyata di block code-nya di sini masih kepilih Ocean Wave. Kita ganti menjadi bite. Kita klik. Nah, jika dia bersentuhan maka ada efek dimakan. Nah, oke. Sekarang kita buat efek selanjutnya, yaitu kalau dia bersentuhan seperti ini, kita lihat. Nah, ini kan ikannya sudah ada. Kita inginnya ikannya ini ketika bersentuhan si ikan langsung hilang. Caranya yaitu di bagian looks kita cari hide. Jika bersentuhan dengan ikan tersebut, maka ikan ini akan hilang. Bisa sound dulu berbunyi baru ikannya hilang, atau ikannya hilang baru soundnya berbunyi. Kalau ingin soundnya berbunyi dulu baru hilang, maka blok hilang ada di bawah. Jika ingin hilang dulu, maka blok hilang ada di atas. Saya akan memilih hilang dulu baru soundnya jalan. Kita klik. Nah, di sini muncul permasalahan. Ikannya setelah dimakan kok nggak kelihatan lagi. Nah, karena ini logikanya seperti ini, ketika bendera hijau diklik, lakukan selamanya set sumbu X-nya, set sumbu Y-nya, glide meluncur turun, next custom. Cuma di sini kita masukkan blok hilang. Supaya dia muncul lagi di awal sini, kita masukkan blok show supaya si ikan muncul kembali. Google Map tak mana ya. Oke. Kita lihat. Nah, ketika ikannya sampai bawah dan bersentuhan dengan pinguin, hilang dan muncul kembali. Baik, sampai stage ini sebagian besar game sederhana kita sudah berjalan. Nah, agar lebih seru lagi, tentu kita membutuhkan tampilan skor supaya ketika si penguin ini berhasil memakan ikan, skornya bertambah 1. Bagaimana caranya? Kita ke fitur sebelah kiri di bagian variabel. Di sini kita buat variabel baru, yaitu make a variable. Variabel ini saya beri nama skor. Oke. Nah, variabel skor sudah muncul di sini. Terus bagaimana? Nah, supaya setiap bersentuhan si skor ini bertambah 1, kita masukkan di sini di blok si ikan ini, agar ketika si ikan bersentuhan dengan penguin maka si ikan hilang. Mainkan sound, kemudian skor bertambah 1. Bagaimana cara menambahkan skor? Yaitu change ini di bagian variabel, my variable, silakan diklik, digantikan dengan skor.
yaitu bertambah dengan 1. Mau bertambah 1 boleh, bertambah 2 boleh, kelipatannya bisa disesuaikan di sini. Saya akan bertambah 10 misalnya, maka dimasukkan ke sini di bagian blok if jika bersentuhan. Kita cek apakah jalan. Nah, skornya bertambah 10, 20. Nah, oke, sudah selesai. Namun ada masalah lagi. Jika kita mulai mainkan dari awal, skornya tidak mulai lagi dari 0. Bagaimana supaya skornya mulai lagi dari 0 setiap game ini dijalankan? Maka kita pilih, boleh di sprite penguin atau di ikan, kita tambahkan yaitu set blok masih di blok variabel, set my variable kita ganti menjadi skor to 0. Dimana kita letakkan ini? Tentu agar mulainya di awal kita letakkan di paling atas. Kita letakkan sebelum blok forever ini. Misalnya saya letakkan di bloknya penguin, kita letakkan di blok forever. Kalau kita jalankan, nah, kita hentikan gamenya, kita jalankan lagi mulai dari 0. Nah, game kita sudah selesai dibuat. Nah, inilah game sederhana kita malam ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua, yaitu membuat game di mana si penguin ini bisa bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menangkap ikan kemudian memakannya. Untuk tambahan modifikasi bisa juga Bapak Ibu masukkan bagaimana jika misalnya ada makanan lain yang jatuh, maka si penguin ini akan bukan bertambah skornya tapi berkurang skornya. Bisa juga dengan langkah yang sama nanti bisa diubah. Contohnya kita duplikat sprite ikan ini, maka kita punya duplikat sprite ini. Nah, sekarang sprite ini agar tidak sama, kita buat yang dapat skor ini sprite ikan 1 dan sprite ikan 2. Sprite ikan 1 kalau dimakan dapat skor, sprite ikan 2 kalau dimakan mengurangi skor. Caranya adalah kita bedakan kostumnya. Nah, di sprite yang dapat skor ini, di sini ada 4 kostum. Kita buat yang dapat skor adalah kalau makan ikan yang ini orange, kuning, belang hitam, dan kuning. Sedangkan yang biru nanti kita buat dia akan tidak mendapatkan skor. Maka si kostum biru ini kita hapus dari ikan yang menambah skor. Kita hapus. Jadi yang menambah skor hanya ikan yang merah, orange, belang kuning, dan kuning total ini. Kita lihat. Sedangkan ikan biru nanti akan mengurangi skor. Oke, bagaimana caranya? Di phase kedua ini kita sisakan kostum yang biru saja, yang lain kita hapus. Nah, jadi kalau ikan biru nanti skornya akan berkurang, kodenya kita sesuaikan masih sama. Nah, cuma di bagian change score ini kita buat menjadi min 10, artinya skornya dikurangi 10. Agar membedakan juga, sound efeknya juga akan kita bedakan. Misalnya sound efeknya tadi yang pertama adalah byte, kita cari yang lain. Nah, misalnya efek, kita cari yang entah bom entah apa. Kita cari
Yang ini loose. Kita cari sound yang lain. Misalnya ini. Nah, ini sepertinya cocok. Ini kalau skornya dikurangi akan soundnya ini. Oke. Kita ubah untuk yang ikan biru ini, soundnya menjadi yang bong. Nah, yang byte ini bisa kita hilangkan. Sekarang kita cek game kita. Nah, kita coba kalau kena ikan biru. Oh, ikan birunya belum berjalan. Kita cek kodenya. Di ikan biru soundnya masih byte. Kita ubah jadi bong. Kita cek lagi. Nah, skornya jadi min. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai makan ikan yang biru. Nah. Oke, kalau kita perbesar tampilannya menjadi seperti ini, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Nah, Bapak Ibu semua, game kita pada kegiatan coding bareng ini sudah selesai, yaitu membuat game sederhana pinguin makan ikan yang jatuh dari atas, dimana kalau ikan yang biru orange, yang kuning orange dia akan mendapatkan skor, sedangkan yang kalau ikan yang biru dia akan kehilangan skor -10. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah mendekati pukul 9. Seperti rencana kita, ngoding bareng ini kita laksanakan selama 60 menit. Ada waktu 10 menit Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Mari kita berdiskusi jika ingin ada yang didiskusikan mengenai bagaimana pemrograman dengan menggunakan Scratch ini. Monggo, bisa saya stop sharing dulu. Jika ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu, rekan-rekan semua bisa langsung buka mikrofonnya atau bisa menuliskan di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sepertinya tidak ada yang didiskusikan. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan coding bareng dari channel Penakarya, channel WhatsApp Penakarya. Semoga kegiatan ini ada manfaat dan ada berkahnya. Nanti rekaman kegiatan ini akan kami unggah di sosial media, di YouTube. Nanti linknya akan kami bagikan melalui saluran Penakarya. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung. Selamat melanjutkan akhir pekan, selamat melanjutkan kegiatan bersama keluarga atau apapun itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai berjumpa di kegiatan-kegiatan Penakarya selanjutnya. Mohon izin mengakhiri kegiatan. Terima kasih ilmunya Pak Sabri. Terima kasih Bu Aminah. Mohon izin. Terima kasih atas ilmunya Pak Devi. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat atau melanjutkan akhir pekan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.